Amma ba'd. Alhamdulillah para santri muslimin dan muslimat, para peserta mabit bersama Al-Quran angkatan ketiga, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Hah? Mabit bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Apa? Mabit bersama Al-Quran. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, ceria. Baik, ya. Insya Allah untuk menambah wawasan keislaman dan menambah keimanan, ya. Mari kita simak sebuah ayat dari surat Luqman. Dari surat apa? Luqman. Ayat yang ke-14. Perhatikan nih, ya, Akmal, jangan ditarik-tarik. Perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Perhatikan, ya, ini materi kita pada sore hari ini adalah mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa tema kajiannya? Mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang. Ridho Allah, siapa yang mau dapat ridhonya Allah? Ada yang nggak mau ridhonya Allah? Ridho Allah, apa itu ridho Allah? Apa itu ridhonya Allah? Hah? Ridho itu artinya Allah itu senang, Allah itu bahagia, Allah itu cinta, Allah itu sayang kepada hamba. Pengen nggak berarti dicintai oleh Allah? Pengen kan ya? Anissa pengen nggak dicintai oleh Allah? Pengen. Akmal pengen nggak dibenci oleh Allah? Oh nggak pengen. Berarti pengen diapain? Diapain? Disayang oleh Allah, ya kan? Jadi Allah itu senang, bahagia, cinta kepada seseorang, ya. Itu namanya ridho. Apa? Ridho. Nah, salah satu untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah, perhatikan, ya, perhatikan, ayo, Dafa, Rafa, Aksa, perhatikan, jangan sendirian, menghadap ke depan, jangan sendirian, menghadap ke depan, jangan sendirian, ya. Salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah adalah yang paling cepat adalah dengan berbakti kepada kedua orang. Itu cara yang cepat. Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, kalau kamu pengen mendapatkan kasih sayang Allah, ya, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, Allah bahagiakan kamu, Allah berikan rezeki kepada kamu, Allah muliakan kamu. Apa cara yang tercepat? Cara yang tercepat adalah
dengan berbakti kepada kedua orang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman yang tadi saya bacakan. Dalam surat apa? Luqman. Ayat berapa? Ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Memberikan wasiat. Jangan main lah, udah gede jangan main. Yang kecil aja nggak mainan, yang gede mainan. Berarti kan? Allah telah memberikan wasiat kepada setiap manusia. Jadi manusia semua diberikan wasiat, perintah. Wasiat itu namanya perintah oleh Allah. Apa itu? Biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu perintah siapa? Perintah Allah apa perintah Pak Ustaz? Perintah Allah. Ya. Perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang. Ya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Allah memberikan, loh kok kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Apa alasannya? Allah memberikan alasan. Yang pertama, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Karena ibumu-lah yang telah mengandung kalian wahnan ala wahni. Di atas kelemahan, kelemahan di atas kelemahan. Kalau ibu hamil, ibu kamu tanya, Bu, kalau pas ngandung saya dulu itu gimana? Akmal itu beratnya berapa kilo? Astagfirullah. Ya. Ketika saya di perut ibu, saya itu berat nggak sih ibu? Wah, banget. Ya. Gimana, susah nggak Bu? Lemah nggak, rasanya capek nggak? Waduh, mau miring kanan capek, harus miring kiri lagi. Coba kamu rasain, coba perut kamu dikasih buah semangka 5 kilo atau 3 kilo aja. Rata-rata bayi kan mungkin 3 kilo. Beli semangka 3 kilo, lakban perut kamu terus sampai kuat. Coba 9 bulan kamu coba berjalan pakai semangka 3 kilo, tidur, mau BAB, mau mandi. Ada yang kuat? Siapa? Saya kasih uang. Kalau kamu mau praktek pakai semangka 9 bulan di perut lakban, BAB, jalan kaki kemana-mana, mau tidur, ya. Coba ada yang kuat nggak kira-kira? Tidak ada makhluk yang kuat kecuali ibu kita. Paham? Laki-laki saja pakai tadi nggak ada yang kuat 9 bulan. Ya enggak? Ya. Maka tidak ada yang kuat kecuali ibu kita masing. Paham? Itu alasan yang pertama, ibu. Kemudian yang kedua, berbakti juga kepada bapak atau ayah. Kenapa? Karena ayah yang telah bekerja memeras keringat. Untuk siapa kira-kira?
Untuk siapa? Untuk kita sebagai anak. Ya, panas-panasan, ya kan? Kemudian harus naik motor jauh, mungkin ada yang sampai keluar pulau berpisah dengan anaknya. Untuk apa tujuannya? Ya tadi, mencukupi kebutuhan anaknya. Rela jauh padahal rindunya sekali. Rindu banget, tapi rela jauh dari anaknya. Ya enggak? Oh. Itu pengorbanan seorang ayah dan ibu. Maka apa? Kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kamu menyakiti hati kedua orang tua. Paham? Karena tadi salah satu jalan untuk meraih mendapatkan ridho Allah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya di sini Allah ya mengatakan wa fisaluhu fi amain. Alasan berikutnya, dan ibumu lah yang telah mengandung 9 bulan. Akmal berapa bulan Akmal? 1 bulan. 9 bulan rata-rata ya. Kemudian apa? Menyusui selama berapa? 2 tahun. Ya. Kamu bayi yang nyekokin siapa? Ya. Lebih banyak siapa? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Tanya. Ya, Bu, dulu pas saya kecil yang paling banyak nyekokin saya siapa? Apakah ibu atau bapak? Ya. Kemudian apa? Anishkurli wali walidaika ilaikal masir. Maka di sini apa? Allah memerintahkan untuk kita sebagai anak mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah wali walidaika dan mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua. Pak, terima kasih sudah mendidik saya. Terima kasih Bapak sudah bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Pernah enggak ngomong kayak gitu? Ya. Bu, terima kasih sudah mengandung saya sekian bulan. Terima kasih sudah berjuang melahirkan saya. Bertaruh nyawa. Terima kasih sudah nyusui saya, nyebokin, ngurusin saya sampai sebesar ini. Ya enggak? Terima kasih. Ya. Maka rasa syukur kita sebagai anak kepada Allah dengan apa? Kita beribadah. Beribadah kepada Allah. Amal beribadah kepada siapa? Allah. Wujud syukur, ya. Wujud syukur kita kepada Allah dengan apa? Kita rajin beribadah. Tadi kan, sholat 5 waktu ini harus dijaga, ya. Sholat 5 waktu harus dijaga, ya. Tadi kan, ya. Puasa Ramadan ini dijaga nih, jangan sampai tidak sholat, jangan sampai tidak puasa Ramadan, ya. Ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, wujud rasa syukur kita kepada orang tua apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini wujud syukur kita kepada orang tua. Berbakti. Yang pertama,
Berbakti kepada orang tua, yang pertama, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ini anak yang soleh nih. Anak yang soleh itu anak yang senantiasa mendoakan kedua orang. Ini namanya anak yang berbakti. Yang pertama, senantiasa mendoakan orang tua. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak yang soleh tidak pernah lepas dari doa ini. Paham? Anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak pernah lupa dengan doa ini. Jadi kalau kamu ingin dinilai, Pak Ustadz, saya anak yang berbakti, anak yang soleh, bukan ya? Apa? Seberapa banyak kamu berdoa ini? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Loh, kamu sudah pada hafal. Cuma habis sholat berdoa enggak? Habis sholat terkadang langsung pencing lari. Lupa kepada orang tua. Loh, ya. Maka ingat, ya, kalau kamu ingin disebut anak yang soleh, soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, maka apa? Anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha tidak mungkin lupa dengan doa ini. Paham? Ya? Berarti apa? Doa ini terus dipanjatkan kepada Allah. Ya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, berikanlah ampun kepadaku, wali walidayya, dan berikanlah ampunan kepada kedua orang kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka kedua orang tuaku telah merawatku sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Coba kamu lahir ke dunia, apa langsung dibalangaken? Hah? Siapa yang lahir ke dunia langsung dilempar sama bapaknya? Lahir langsung brrr. Hah? Ada? Ya? Nggak ada. Alhamdulillah, ya. Kalau ataupun ada, itu orang tua yang biadab, gitu ya. Orang tua yang jahat, ya. Maka apa? Ketika kamu lahir, kita lahir, apa? Masya Allah, bapakmu nangis. Loh, ibumu nangis bahagia. Nangisnya nangis bahagia. Loh, nangisnya nangis bahagia. Gembira, seneng. Saking senengnya sampai mengeluarkan air mata. Makanya jadilah anak yang tahu diri, sadar diri. Kita wajib berbakti kepada kedua orang. Bukan berarti balas jasa, bukan, nggak ada. Jasa orang tua tidak akan pernah terbalas. Paham? Ini misalkan nih, seandainya Romi jadi orang kaya, Pak Bu ngasih mobil Lamborghini, membangunkan rumah mewah megah, misalkan, ya, amin, ini kan doa, ya, memberikan apapun, ya, kemudian apakah sudah terbalas jasa bapak ibunya? Belum. Kata sahabat Abdullah bin Umar, nih perhatikan nih. Sahabat Abdullah bin, ketika ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang birrul walidain kepada ibunya. Ya. Uwais Al-Qarni adalah anak yang penurut, tidak pernah
apa yang diperintahkan ibunya yang sudah tua renta pasti dituruti. Jadi Uwais Al-Qarni, Bu, mau apa? Siap. Nah, tiba-tiba ibunya Uwais Al-Qarni ingin ngetuk, Uwais, ibu mau naik haji. Uwais Al-Qarni terpikir, saya nggak punya uang, ibu naik haji. Tapi apa jawaban Uwais? Siap, Bu. Maka apa? Uwais Al-Qarni sibuk bekerja, mengumpulkan harta sampai bisa dibelikan anak lembu atau anak sapi. Anak sapi. Ya. Yang dirawat sekitar 6 bulan. Jadi beli sudah lumayan gede, 6 bulan. Kemudian tambah 6 bulan jadi apa? Setahun. Kan berarti sudah nambah nilai jualnya, ya enggak? Jadi untung, ya kan? Maka selama 6 bulan ketika beli anak sapi, Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais Al-Qarni ngambil sapi, dibawa ke bawah dengan digendong, dipikul di atas. Ketika sore hari dipikul lagi, naik ke atas bukit, dimasukkan kandang. Orang-orang mengatakan Uwais sudah gila. Lu gara-gara nuruti ibunya, Uwais sampai gila. Lu ngapa? Sapi kan punya kaki, ya enggak? Bisa enggak jalan sendiri? Bisa enggak? Bisa. Anak sapi bisa jalan sendiri, naik turun gunung bisa enggak? Dituntun bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa digen? Ternyata Uwais Al-Qarni sedang latihan fisik. Loh, latihan apa? Fisik. Gendong sapi naik turun. Ketika pagi hari bawa ke bawah. Sore hari digendong lagi, dipikul, bawa ke atas. Terus selama 6 bulan tiap hari. Ya, sampai tiba saatnya mendekati waktu bulan-bulan haji, maka Uwais menjual sapi. Berarti kan banyak tuh ya, jadi untung. Akhirnya apa? Uwais fisiknya semakin kuat dan semakin bugar. Kemudian apa? Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Loh, kenapa? Uwais Al-Qarni jual sapi hanya untuk ya tadi bekal di jalan, nggak punya kendaraan. Makanya apa? Digendong ibunya dari Yaman. Sekarang negara Yaman. Yaman ke Arab Saudi. Yaman sama Arab Saudi jauh jaraknya. Ya. Kalau naik pesawat mungkin bisa ya 15 jaman. 15 jam ya berarti kalau naik kendaraan darat ya mungkin bisa berbulan-bulan. Lah kalau jalan kaki bisa lebih ya, lebih lama lagi. Nah kan dulu nggak ada tadi, ada kendaraan unta, kuda, tapi Uwais Al-Qarni nggak punya. Jual sapi hanya untuk bekal di jalan, bolak-balik. Nggak punya kendaraan, akhirnya apa? Ibunya digendong. Dari Yaman ke Arab Saudi. Maka ketika setelah selesai ya manasik haji, tawaf, sa'i dan seterusnya. Nah, sahabat Uwais ini ketemu sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasul, tapi ketika itu Rasul sedang berjihad di luar. Akhirnya apa? Ketemu dengan sahabat Abdullah bin Uwais Al-Qarni bertanya, wahai Abdullah, apakah dengan aku menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah, menunaikan ibadah haji selesai, kemudian kembali saya gendong ke Yaman pulang ke negaraku, apakah itu sudah cukup membalas jasa ibuku untuk ibuku?
jasa kepada ibu, ini sudah lunas dari melahirkan, dari menyusui, sudah lunas, sudah bebas. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Umar? Beliau menjawab, tidak, sekali-kali tidak. Coba bayangkan, loh, kamu pernah gendong bapakmu, ibumu jarak jauh, lintas negara, boro-boro, ya, disuruh aja males itu rata-rata anak-anak sekarang, ya nggak, disuruh aja Lah ini apa? Sudah gendong dari Yaman ke Mekah, balik lagi. Wahai Abdullah bin Umar, apakah apa yang telah saya berikan kepada ibuku sudah cukup membalas jasa ibuku kepadaku? Apa kata sahabat Abdullah? Kala, sekali-kali tidak. Satu hentakan nafas ibumu ketika melahirkanmu, maka tidak ada yang bisa terbalaskan. Meskipun satu gunung emas diberikan kepada ibumu, niscaya tidak setara dengan satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkan. Hentakan nafas itu sekali nafas. Karena ibu hamil ketika melahirkan itu, nah itu sekali tarik nafas. Sekali tarik nafas, gunung emas saja tidak bisa dibayar. Paham? Apalagi hanya sekedar rumah, apalagi hanya sekedar mobil, nggak ada apa-apanya. Gunung selamat jadi emas diberikan, ibu selamat, nggak terbayarkan jasa ibu dan orang tua papa. Paham? Maka jangan mentang-mentang anaknya kaya bisa seenaknya berbuat kepada kedua orang tua. Padahal yang dibutuhkan orang itu bukan hanya uang, tapi apa? Kasih sayang dari perbuatan baik dari anaknya datang orang tua, anaknya bantu orang tua, anaknya berucap dengan ucapan yang sopan lemah itu membahagiakan. Anaknya rajin sholat, anaknya rajin baca Quran, anaknya rajin beribadah, itu membahagiakan hati kedua orang. Paham? Ya, maka anak yang berbakti itu yang pertama tadi rajin mendoakan kedua orang. Yang kedua, rajin membantu menolong pekerjaan orang tua dari hal yang terkecil. Dari hal yang terkecil apa? Cuci piring, nyapu, ngepel. Loh, siapa yang cuci piring? Muslimah tuh, cuci piring. Ya, itu minimalnya. Nyapu, ngepel, ya. Loh, jangan pengen ya. Itu menolong kedua orang tua dari hal yang terkecil. Apa tadi? Di rumah nyapu, ngepel, nyuci piring, ngelap kaca. Paham? Ini anak yang berbakti. Paham? Yang kedua, taat nurut saat diperintah oleh orang tua. Taat nurut saat diperintah oleh orang. Aksa. Apa yang ketiga? Ayo, apa yang ketiga? Apa ya? Yang pertama, anak yang berbakti, anak soleh itu rajin mendoakan kedua orang. Yang kedua, senantiasa membantu dan menolong kedua orang, mulai dari hal-hal yang terkecil. Yang ketiga, senantiasa taat kepada kedua orang saat disuruh. Ya, siap. Jangan ada kata nanti. Suruh apain nanti. Padahal ketika kamu bayi, kamu kamu pipis, nanti dulu ya, sabar. Kira-kira gitu enggak? Hah?
Loh, dulu kamu bayi ketika kamu ya BAB, BAK, ibumu, papamu nanti dulu ya, sabar, tinggal dulu. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Kamu BAB langsung cek kopi, bersih. Ya enggak? Nah sekarang balasannya apa? Banyak anak-anak yang ketika disuruh nanti. Padahal dulu ketika kamu kecil, BAB, mau makan, lapar dan seterusnya harus sekarang. Ya enggak? Harusnya sekarang. Makan disuapin. Tapi ketika sudah usia semakin besar, disuruh malah semakin malas. Maka apa? Anak yang malas bukan anak soleh dan soleha. Paham? Anak yang tidak nurut taat kepada orang tua bukan anak yang berbakti. Kira-kira kamu anak yang berbakti apa? Bukan. Berarti harus tadi 3. Yang pertama, rajin mendoakan. Yang kedua, rajin menolong membantu mulai dari hal yang terkecil. Yang ketiga, taat nurut saat diperintah. Paham? Paham nggak? Ya. Yang keempat, tatkala orang tua sudah meninggal, maka apa? Anak senantiasa kembali yang pertama mendoakan dan bersedekah atas nama orang tua, berziarah ke makam orang tuanya, dan beramal sholih seperti tadi sedekah, umroh, haji, itu boleh atas nama orang tua. Ya, misalkan nih orang tuanya belum haji selama hidupnya, kok meninggal, kemudian Allah takdirkan anaknya jadi orang kaya, sehingga apa? Anaknya haji sampai 2 kali, 3 kali. Maka apa? Haji yang pertama untuk dirinya, karena yang wajib. Haji yang kedua untuk bapaknya. Haji yang ketiga untuk ibunya. Ya kan setahun sekali berangkatnya, bukan setahun 3 kali haji, bukan. Setahun sekali haji untuk dirinya, tahun besok untuk bapaknya, niatkan. Tahun besok lagi untuk ibunya. Maka ibunya besok kan heran, oh di waktu di dunia saya nggak pernah haji, kok dapat pahala dari mana ini? Oh ternyata apa? Sedekah dari anak. Paham ya? Makanya tadi ya, ketika orang tua masih hidup, rajin mendoakan, rajin menolong membantu mulai dari hal yang terkecil, taat ketika diperintah. Ketika meninggal tetap rajin mendoakan, apalagi mendoakan terus. Kemudian apa? Menyambung silaturahim saudara-saudara bapak dan ibu. Ya. Kemudian ketika sudah meninggal, kita bisa bersedekah amal. Baik sedekah uang, ya, umroh ataupun haji. Ya. Paham ya? Nah, ini cara agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dapat dipahami? Hah? Apa coba kesimpulannya? Berarti cara mencari ridho Allah dengan berbakti. Nah, anak yang berbakti ada tadi sifatnya 4. Apa? Rajin mendoakan, rajin membantu menolong mulai dari hal yang terkecil. Yang ketiga, taat nurut ketika diperintah, disuruh. Yang keempat, terkait yang meninggal, orang meninggal, rajin mendoakan, menyambung silaturahim kedua orang, saudara-saudara bapak ibu, ya berziarah, terus apa? Bersedekah atas orang tua, umroh atas nama orang, haji atas nama orang,
kalau seandainya anaknya diberikan kekayaan, ingat, kamu besok kalau jadi orang kaya itu ingat, ya, bapak ibu belum haji, hajikan, kamu wakili, paham? Itu namanya sedekah haji untuk orang tua. Tapi syaratnya kamu dulu harus haji, paham? Kalau mau sedekah umroh, kamu harus umroh dulu, baru mengumrohkan pahala umrohnya untuk bapak ibu. Dapat dipahami ya? Ya, di sini istirahat, silakan mandi, ya, nanti sampai maghrib, ya, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.